A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji kepada Yang Maha Suci, puja kepada Yang Maha Kuasa, serta bersyukur kepada Yang Maha Ghafur. Karena atas rahmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Yang Allah muliakan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyuna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat kepadanya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kewajiban menutup aurat pada wanita. Seperti yang kita ketahui sebagai seorang muslim, seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat bagi yang bukan muhrimnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu pakaian muslim, yang artinya, hai Asma, sesungguhnya seorang wanita apabila cukup umur tidak boleh dilihat melainkan ini dan ini. Begitulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menunjukkan muka dan kedua telapak tangannya. Hadirin yang dicintai Allah, aurat wanita tersebut haruslah ditutupi dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Sebutlah pakaian tersebut adalah jilbab. Dalam kamus Arab, al-munjid, jilbab berarti al-qamisu awisaubul wasi, yaitu pakaian lebar dan luas yang merupakan pakaian kebesaran dan keagungan wanita Islam yang takwa, wanita muslim dalam wanita solehah. Perintah menggunakan jilbab tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Zalabi bihina min alaihina yudnina ul mu'minina wa nisyai wa banatika zika la azwa ukun nabiyu ya ayyuha rohima ghafurullahu wa kana yu'daina fala yurafuna anna adalika, yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang saya hormati, ayat ini turun karena suatu peristiwa istri Saudah, yaitu istri Rasulullah, keluar rumah untuk suatu keperluan. Ia adalah seorang yang berbadan tinggi, besar sehingga mudah dikenal orang. Pada waktu itu Umar melihatnya dengan ia berkata, hai Saudah, demi Allah, bagaimanapun kami dapat mengenalimu. Karenanya, cobalah pikir mengapa engkau keluar. Dengan tergesa-gesa, ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah dengan memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata, ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan. Dan Umar menegurku karena ia masih mengenaliku.
Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengizinkan engkau keluar rumah untuk sesuatu keperluan." Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah pernah keluar malam untuk mengqadha hajat, yaitu buang air. Pada waktu itu, kaum munafikin mengganggu mereka yang menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah menegur kaum munafikin. Mereka menjawab, "Kami hanya mengganggu hamba sahaya." Turun ayat ini. Surat Al-Ahzab 59. Sebagaimana perintah untuk berpakaian tertutup agar berbeda dari hamba sahaya. Dalam ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa jilbab selain menutup aurat wanita, namun juga dapat digunakan sebagai identitas diri seorang muslimah. Karena Islam bukan agama yang menyusahkan, bahkan tidak pernah menyusahkan umatnya sekalipun. Maka itulah Islam mewajibkan kaum Hawa untuk menggunakan jilbab sebagaimana pelindung diri dari berbagai fitnah yang ada pada dirinya. Hukum tersebut tidak lain ingin menjaga para muslimah dari hal-hal buruk. Hadirin yang berbahagia, sebagai contoh, pernahkah kita pergi ke mall atau bisa dilihat dari tempat di mana kita tinggal? Misalnya banyak laki-laki yang sedang menongkrong, kemudian ada seorang wanita lewat dengan pakaian yang ala kadarnya, yang hanya mengenakan kaos ketat dan celana pendek serta rambut yang berurai. Sekira-kiranya hal apa yang akan terjadi? Mungkin wanita tersebut akan diberi siulan, diganggu, bahkan dicolek-colek karena melihat lekuk tubuh yang begitu menggoda. Dan timbullah fitnah di dalamnya. Apakah salah para laki-laki yang tidak bisa menahan nafsunya? Sebagaimana iya, namun hal itu merupakan kesalahan yang besar bagi wanita itu karena tidak menjaga dan menutup auratnya. Sebenarnya, apakah maksud dari wanita itu untuk memamerkan bagian tubuhnya yang jelas tidak pantas diperlihatkan kepada selain mahramnya? Inginkah wanita itu dikatakan cantik dan seksi? Sebenarnya, semua wanita itu cantik. Tidak perlu diucapkan dan disahkan lagi. Wahai kaum muslimah, tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang harus disombongkan. Karena sejuta pujian dengan predikat cantik itu mutlak Allah berikan kepada kita sebagai kaum Hawa. Karena hanya dengan kalimat cantik itu tidak akan meningkatkan keimanan kita, tidak akan menambah ilmu kepada kita, dan tidak akan meningkatkan serta merubah derajat keimanan kita. Namun, kalimat itu hanyalah merupakan gombalan belaka. Kemudian, perintah menutup aurat disebarkan setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, serentak para wanita dan gadis-gadis muhajirin merobek kain-kainnya yang belum terjahit dan mengenakan sebagian penutup aurat. Begitulah semangat ketaatan dan kepatuhan untuk menjalankan syariat Islam sepanjang ajaran Rasulullah SAW, sehingga mata-mata kaum Adam yang haram tidak sempat mengumbar hawa nafsunya. Namun penggunaan pakaian berjilbab dalam Islam tidak seenaknya saja, boleh saja dengan potongan yang berseni,
dan modis asalkan tidak bertentangan dengan batasan-batasan Al-Quran dan Al-Hadis Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, seharusnya kita malu akan aurat kita yang terlihat orang-orang yang haram bagi kita, karena aurat merupakan bagian-bagian yang bila tersingkap atau terbuka akan timbul rasa malu bagi pemiliknya. Oleh karena itu, kita janganlah malu menggunakan jilbab di era modern ini, karena dengan begitulah seseorang wanita yang terjaga kehormatannya. Dengan begitu pula, seorang wanita tidak terlihat murah dan rendah, melainkan menjadi manusia yang paling mulia, paling agung, dan paling sempurna seperti paling mahal. Sesungguhnya Allah menjadikan rasa malu itu sebagai mahkota kemuliaan yang paling indah bagi seorang kaum muslim yang solehah. Hadirin yang berbahagia, pada akhirnya dapat kita ambil pelajaran dari uraian tadi. Tutuplah auratmu sebelum ditutupi kain kafan oleh orang lain. Marilah sama-sama kita renungkan, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kesalahan yang ada pada diri saya yang datangnya dari setan, dan saya hanyalah korban. Tetapi kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dianugerahkan kepada saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum itu, marilah kita sholawat bersama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.